Sharp Aquos R9 Pro, Xiaomi 15 Ultra. Ngebandingin keduanya sekilas masuk akal karena harganya cuma beda sejuta. Sharp 18 juta, Xiaomi 17 juta. Tapi semua yang ngikutin teknologi pasti nggak dan bisa nebak ini bukan perbandingan yang seimbang. Yang satu jualan dengan harga maksimal dengan spek yang satu lagi jualan spek rata kanan dengan harga yang justru lebih murah. Yo guys, gue sadar ya bahwa komparasi ini berpotensi lucu. Sebelum mulai pun 90% dari kalian udah tahu siapa yang bakalan jadi pemenangnya. Tapi gue decide untuk compare anyway karena dua hal. Harga yang sangat mirip dan logo Leica di belakang kedua HP ini. Yuk kita simak lawakan kali ini. Just for fun. Sharp Aquos R9 Pro versus Xiaomi 15 Ultra. Komparasi lengkap. Mana yang Leica? Mana yang Leica W? Seperti biasa, full spec lengkapnya ada di deskripsi. Gue langsung share highlights experience-nya aja seperti apa. Kita mulai dari desain dulu. Sama-sama menggunakan sensor dengan ukuran jumbo, keduanya mengadopsi desain dengan bulatan kamera besar di belakang. Namun kesamaannya sampai di situ aja. Aquos R9 Pro serba ngotak dengan back cover dan layar flat. Frame juga demikian. Xiaomi 15 Ultra sedikit lebih rounded dengan back cover serta layar ngebulet dikit di pinggir-pinggirnya dan menyatu dengan frame yang punya chamfered edges. Untuk handling lebih nyaman Xiaomi di tangan, lebih ramping dan nyaman aja. Sementara Sharp berasa lebih lebar, lebih gendut. Untuk feel dan look premium, gue juga kasih edge ke Xiaomi. Di warna yang two tone ini, dia pakai kombinasi aerospace grade fiberglass dan vegan leather dengan frame aluminium versus Sharp yang gue jujur masih sangsi bahan belakangnya apa. Sepertinya sih plastik yang dicetak tekstur ala kulit gitu. Kalau framenya sih aluminium juga ya. Intinya lebih berasa mahal Xiaomi di tangan. Dan untuk selera gue, overall, gue prefer desainnya Xiaomi. Lanjut, keduanya punya stereo speaker, namun kualitasnya tuh jauh banget. Denger ini. Suara speakernya Xiaomi tuh lebih tebal, bulat, terus bassnya juga lebih berasa. Sharp ya nggak jelek, sekedar cukupan aja dengan suara yang khas speaker HP yang rada cempreng. Untuk haptics feedback juga enakan di Xiaomi, empuk khas flagship versus rada kasar di Sharp. Ya sebenarnya dia nggak kayak haptics mid-range yang geter bajai gitu ya, tapi nggak bisa dibilang premium juga. Soal SIM tray, Xiaomi juga lebih unggul dengan ketersediaan 2 slot SIM card fisik serta eSIM. Sharp tuh slot SIM card fisiknya cuma 1, kalau mau pakai dual SIM, nomor kedua harus berupa eSIM. Yang Sharp unggul dari segi desain adalah hadirnya shutter button untuk pengambilan gambar yang lebih mudah. Xiaomi harus pakai photography kitnya dulu, baru ada shutter button. Untuk IP rating, keduanya udah IP68. Balik ke depan, ngomongin layar, plus minus sih. Keduanya udah OLED LTPO dan keduanya punya resolusi QHD+. Tapi secara warna, layar Exo di Sharp berasa terlalu kontras. Pindahin ke settingan warna natural memang jadi lebih baik, lebih akurat, namun overall jadi warm kekuningan. Lalu di Sharp, pada settingan defaultnya, ketika under direct sunlight, warna layar Sharp tuh di-boost. Namun jadi aneh, jadi kemerahan begitu. Jadinya gue prefer matiin settingan outdoor view untuk menghindari hal ini. Cuma memang secara visibility layar jadi menurun. Di sisi lain, layar Xiaomi itu bisa lebih terang tanpa merubah tone. Dengan catatan, begitu kondisi HP panas, layar Xiaomi turun brightness-nya secara signifikan. Jadi di bawah si Sharp. Masih soal layar, di atas kertas layar Sharp unggul secara refresh rate dengan 240 Hz-nya. Sementara Xiaomi 120 Hz. Cuma gue belum pernah nemuin di mana refresh rate 240 Hz-nya ke trigger. Setidaknya kalau ngelihat by settingan show refresh rate di developer setting. Di mata gue, keduanya itu mirip-mirip aja secara fluiditas. So, soal layar plus minus lah antara keduanya. Masuk soal performa. Ini nih yang langit dan bumi. Sharp yang harganya lebih mahal malah pakai SoC kelas flagship killer atau premium mid-range, Snapdragon 8S Gen 3. Jauh lah kalau dibandingin Snapdragon 8 Elite di Xiaomi 15 Ultra, performa maksimalnya. Penggunaan SoC yang nggak rata kanan di Sharp ini nggak cuma ngaruh ke performa, tapi ngaruh juga ke kamera. Oke, kita masuk ke bagian yang pastinya paling ditunggu, kamera.
Cuy, di atas kertas saja keduanya ini udah beda level cuy. Di atas kertas, Sharp cuma unggul dari sensor utama yang di atas 1 inch ukurannya. 1/0,98 inch tepatnya. Kalau dilihat dari app HW Info, sensornya IMX06A yang sebetulnya LYT 900, namun mungkin dipakai semua bidangnya. Di Xiaomi main kameranya 1 inch, LYT 900 juga. Tapi dari lain-lainnya itu kalah si Sharp. Xiaomi punya total 4 kamera di belakang, Sharp cuma 3. Telenya Xiaomi ada 2 dengan bintang utamanya si lensa 4,3 kali 200 megapiksel. Itu ya highlight spek kameranya. Lengkapnya semua ada di deskripsi. Langsung aja kita bahas hasilnya. Pertama, kita bahas fotografi dulu. Kedua smartphone ini punya 2 mode warna. Xiaomi 15 Ultra ada Leica Authentic dan Vibrant, sementara R9 Pro settingan warnanya nggak segamblang di Xiaomi, nggak di depan. Kita harus ke dalam settingan kamera dulu untuk ubah antara natural dan dynamic. Dynamic tuh kayak vivid gitu. Di komparasi ini, gue akan selalu menggunakan natural di Sharp dan kombinasi antara Authentic dan Vibrant di Xiaomi. Karena variasi warna itu pula lah, gue nggak akan bahas terlalu dalam soal karakter warna. Karena itu urusannya selera dan bisa diubah-ubah sesuai kemauan kita. Keduanya bagus dengan style masing-masing. Gue lebih fokus ke aspek teknis yang lain. Di kondisi good light, main kamera keduanya sama-sama bagus. Keduanya punya sensor dengan ukuran fisik yang besar, menghasilkan detail yang luar biasa tajam namun natural karena besarnya sensor, bukan karena proses sharpening. Paling kalau kita nitpicking, Xiaomi sedikit lebih baik dalam menghandle noise, tapi itu minimal banget lah perbedaannya. Justru di beberapa situasi, noise reduction yang nggak agresif bisa bikin hasil dari smartphone Sharp berasa lebih bisa mengeluarkan detail. Di kondisi extreme backlight pun keduanya mampu menghasilkan foto yang top dengan karakternya masing-masing. Problem di kamera Sharp baru terlihat di kondisi tungsten lighting atau pencahayaan yang warm kekuningan. Seringkali white balance di Sharp lari banget dari kondisi asli. Problem ini diperparah ketika ada 2 temperatur lighting dalam satu scene. Tambah berantakan warna di Sharp. Pada lighting remang gini nggak cuma warna yang kena hit di Sharp tapi kontras juga. Seringkali area shadow berasa terlalu gelap. Untuk detail sih sebenarnya tetap bagus ya. Nah, detail Sharp baru kalah dari Xiaomi di kondisi low light. Nggak jauh, tapi tetap aja berasa. Cek tekstur baju anak gue dan di alis. Padahal ini nggak gelap-gelap amat loh. Masih ada cahaya dari lampu jalan. Dan kondisi itu masih magic hour. Kalau di foto yang satu ini jam 6 pagi. Sama, berasa kurang detail di Sharp. Kekurangan dari kamera Sharp tidak berhenti di sini. Di lensa-lensa lainnya, dia juga inferior dibandingkan Xiaomi 15 Ultra. Tele 3 kalinya, walaupun secara besaran fisik sensor lebih besar di Sharp, secara detail kalah dari Xiaomi. Warna juga lebih nggak konsisten dibanding main kameranya, sering banget lari-lari white balance-nya. Hal ini diperparah ketika kita moto objek bergerak, padahal di kondisi good light dan pergerakan objek sebenarnya nggak ekstrim. Motion blur tuh langsung berasa, sharpness berkurang jauh. Problem moto objek bergerak ini makin berasa pada kondisi indoor lighting. Gerak dikit, pokoknya bubar hasil di Sharp. Sebetulnya di Xiaomi pun kalau udah gelap bakal struggling ya dengan objek bergerak, namun dia punya opsi motion capture yang bisa bikin kemampuan nge-freeze sebuah action jauh lebih baik, terutama di kondisi remang atau ketika objek bergerak lumayan cepat. Gak cuma itu, dynamic range di lensa tele juga ketara banget kurangnya di Sharp. Begitu juga dengan detailnya di low light. Berasa lah pokoknya perbedaan-perbedaan ini dengan Xiaomi 15 Ultra. Ini kita baru ngomongin Tele 3X loh, which itu adalah native optical zoom-nya di Sharp. Gimana kalau udah ngomongin hybrid zoom di atas itu? Wah, makin jauh, lebih bagus di Xiaomi kemana-mana. Di 4,3 kali, dimana itu adalah optical zoom di Xiaomi dan hybrid zoom di Sharp, udah kelihatan perbedaan detail dynamic range serta noise-nya. Di 10 kali zoom, artinya hybrid zoom, di keduanya, perbedaan detail udah semakin langit dan bumi jauhnya. Apalagi di 20 kali, udah nggak bisa dipakai hasil dari telenya Sharp. Sementara Xiaomi masih oke banget. 10 kali di kondisi gelap, berantakan di Sharp. Portrait mode di Sharp karena menggunakan lensa tele yang sama otomatis mewarisi problem yang sama dari soal detail maupun white balance yang inkonsisten. Ditambah lagi soal edge detection yang masih belum bisa deteksi anak rambut, langsung diblurin kalau di Sharp. Xiaomi yang sebetulnya portrait mode-nya nggak bisa dibilang rapi-rapi amat, terutama kalau dibandingin HP Excalibur X200 Pro gitu ya, itu di sini masih bisa kelihatan lebih baik. Ultra wide di Sharp lebih lebar FOV-nya dibanding di Xiaomi 13mm versus 14. Secara kualitas gambar di keduanya mirip-mirip aja kalau di good light. Di backlight pun demikian, too close to call lah. Baru berasa ya kalau di indoor lighting lebih tajam si Xiaomi. Untuk selfie gue merasa detail di Sharp tuh
lebih natural, nggak kelihatan proses. Di Xiaomi kelihatan dikit processingnya, cuma seringkali si Sharp lari secara white balance. Soal detail yang lebih natural di Sharp tadi berasa sampai indoor lighting juga. Oke, sekarang kita masuk ke videografi. 4K 60 fps main camera. Hasil dari Sharp maupun Xiaomi itu bagus, stabil, fps juga konstan di 60. Dibuat jalan, pergerakan, lalu panning tuh aman. Sayangnya, bagusnya video di Sharp cuma sampai di situ. Kalau gue jalan cepet dikit, kayak ngejar anak gue yang sepatu rodaan gini, misalnya, berasa nggak stabilnya. Xiaomi juga berasa langkah kakinya cuman jauh lebih bisa diterima. Problem berikutnya di Sharp datang dari soal pindah-pindah lensa ketika recording. Dia nggak bisa pindah ke ultrawide sambil nge-record. Udah gitu, kalau kondisi pencahayaan indoor, dia juga nggak bisa pindah ke lensa tele. Jadi kalau kita pencet 3x, itu dia pakai croppingan main sensornya. Merubah settingan FPS jadi 4K 30, bikin Sharp jadi bisa pindah lensa sambil recording. Tapi, tiap kali pindah lensa itu ada ngededetnya. Patah-patah gitu sekitar beberapa detik baru dia normal. Ini menurut gue nggak bisa diterima sih di sebuah smartphone dengan harga 18 juta. Parah. Pindah-pindah lensanya juga nggak smooth transisinya. Jauh banget lah sama Xiaomi 15 Ultra. Udah gitu, kalau cahaya redup sedikit, kayak di video ini jam 6 pagi lah ya, degradasi kualitasnya tuh berasa banget di Sharp. Di Xiaomi juga berasa, jitter-jitter dikit, tapi jauh lebih baik overall image quality-nya dibandingin Sharp. Intinya, videonya itu nggak banget lah. Untuk perekaman dari kamera depan, Xiaomi 15 Ultra maksimal bisa merekam up to 4K 60 fps. Stabil pula ya, dan dari berbagai parameter seperti warna, dynamic range, dan juga perekaman audio, bagus banget. Sedangkan Sharp maksimal hanya bisa merekam di 4K 30 fps. Dan secara kualitas gambar kalau gue lihat agak proses deh, terutama dari sisi sharpening, dan juga ini FOV-nya terlalu tight, jadi tangan gue harus jauh banget. Dan juga untuk perekaman audionya nggak sebagus Xiaomi 15 Ultra. Ini rada nyampur sama background noise. Mungkin Satis nggak ngeliat di viewfinder pas ngerekam, tapi setelah gue compare di PC, buset, image quality selfie videonya tuh jauh banget ya. Secara stabilisasi juga demikian. Jitternya tuh berasa di Sharp. Ini padahal kondisi pencahayaannya itu ideal. Oh ya, tambahan ya. Secara experience penggunaan kameranya, Sharp juga banyak banget minusnya. Pertama, shutter speed yang sangat pelan. Notice, hampir semua komparasi gue, walaupun dijepret berbarengan, kalau ada pergerakan di objek, pasti actionnya tuh beda. Itu karena shutter speed delay. Gue pencetnya kapan, ke capture-nya kapan. Lalu portrait mode, buset, lama banget cuy processingnya. Non-portrait juga sebenarnya sama, kadang-kadang bisa bikin UI kamera tuh jadi unresponsive. Lalu kalau kita pencet shutter berkali-kali, ada beberapa kali yang seolah nggak kepencet tuh shutternya, karena mungkin di background masih overload processingnya. Lanjut, kalau moto, di viewfinder HDR-nya nggak langsung kelihatan, nggak live efeknya, baru kelihatan setelah jepret dan diproses. Menurut gue, ini mayoritas terjadi karena pemilihan SoC Snapdragon 8S Gen 3 tadi. Sensor udah segede gini harusnya pakai Snapdragon 8 series, bukan pakai yang 8S series lagi. So, clear ya, soal kamera, mana HP yang berLeica dan mana HP yang Leica-W. Next, soal baterai dan charging. 5000 mAh di Sharp, 5410 mAh di Xiaomi. Lalu kalau tebakan kalian SOT-nya bakal lebih baik di Sharp karena SoC yang nggak terlalu powerful, ya kalian salah. SOT-nya tuh mirip-mirip aja, 6,5 sampai 7 jam di keduanya. Ketika dites dengan rutinitas ala K2G pastinya. Lalu soal charging, 30 watt di Sharp, 90 watt di Xiaomi. Sharp butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk penuh ketika ngisi dari kosong sampai full. Sementara Xiaomi cuma under 50 menit. Wireless chargingnya juga Xiaomi menang jauh dengan 80 watt versus Sharp yang cuma support 15 watt. Sekedar info aja, ini kelihatan 50 watt karena memang wireless charger Xiaomi yang gue punya itu yang 50 watt ya. Gimana? Udah semakin jelas kan? Kenapa gue bilang tadi, komparasi ini memang setengah lawak. Hal terakhir yang paling lucu adalah, sampai video ini dibuat, Sharp Aquos R9 Pro masih Android 14 cuy. Gokil. Ini kapan ya diupdate jadi Android 15? Xiaomi 15 Ultra out of the box sudah Android 15. Yang gila juga adalah Sharp cuma janjiin 3 kali Android update, major Android update. Artinya kalau ini 14, jadinya cuma sampai Android 17.
Sementara Xiaomi janjiin 4 kali major Android update dan 5 tahun security patch, yang artinya dia bakalan dapat update sampai Android 19. Yang kurang juga dari Sharp, ini update-nya tuh lelet banget ya. Ini masih di security patch Desember. Video ini dibuat di bulan April. Kalau soal UI ya selera lah ya. Kalian yang kangen dengan stok Android bakal suka dengan UI-nya Sharp. Cuma ya memang simple banget dan fiturnya nggak banyak. AI features tuh hampir nggak ada. Paling ada satu di mana aplikasi telepon bisa nge-record pembicaraan kita di telepon, lalu dia generate keywords pembicaraan tersebut sebagai reminder kita nantinya. Itu pun nggak bisa recognize bahasa Indonesia, bahasa Inggris doang yang dia paham. So, ya nggak berguna. Sementara di Xiaomi, AI-nya termasuk lengkap dari soal productivity sampai creativity. Soal creativity ini juga kacau ya, si Sharp. Boro-boro dia punya fitur AI kayak eraser atau image expand kayak di Xiaomi. Wong, aplikasi galeri khususnya aja nggak punya, dia tuh ngandelin Google Photos doang gitu. Alright, Sharp Aquos R9 Pro Xiaomi 15 Ultra. Udah paham ya kenapa lawak banget komparasi ini? Walaupun punya harga yang 11-12, jauh banget kualitas antara dua device ini. Cuma modal jualan sensor di atas 1 inch, menurut gue nggak penting. Apalagi setelah kita lihat secara hasil keseluruhan, baik fotografi dan videografi, Xiaomi 15 Ultra jauh lebih baik. Masa iya kita bayar 18 juta terus yang kita banggain cuma sensor main camera doang? Ya nggak bisa gitulah. Belum lagi kalau kita bandingin overall HP-nya. Apalagi soal SoC. 18 juta. Makin nggak patut. Sebetulnya harga gue beli si Sharp ini nggak 18 juta amat karena gue belinya pas PO. Pas PO tuh dapat TV gratis dan dapat bonus GoPay dan case juga. Ya kalau dihitung-hitung kira-kira HP-nya sendiri 14-15 juta. Jadi ya nggak rugi-rugi amat gue. Dengan harga segitu pun menurut gue sebenarnya masih nggak worth it R9 Pro ini. Terutama karena SoC-nya yang masih pakai SoC HP harga 10 juta ke bawah. Ini tuh levelan Realme GT6 dan Poco F6 loh. Dan kalau kalian beli ini sekarang, ya nggak dapat bonus apa-apa lagi. 18 juta, titik, dapat HP doang. Di sisi lain, Xiaomi 15 Ultra ngasih experience yang jauh lebih all-rounder dengan harga 17 juta. Which kalau kita kurangi bonus PO kemarin, macam free vacuum cleaner dan fotografi kit, sebetulnya harga HP-nya sendiri bisa dibilang turun lagi jadi sekitar 15 juta kan. Kenapa gue bilang all-rounder? Karena overall experience-nya tuh bener-bener ya flagship gitu ya, dari performance, charging, baterai, layar, dan lain-lain. Apalagi kalau kita udah mulai ngomongin spesifik kamera. Hasil dari Xiaomi 15 Ultra, baik foto maupun video, jauh di atas R9 Pro. Jadi, so sorry Sharp, buat gue cuma ada satu smartphone berLeica yang sesungguhnya resmi di Indonesia sekarang. Setidaknya sampai saat ini. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Ale Scientist K2G, tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.